Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mel Putri dengan nomor NPM 212171022. Di sini saya sebagai moderator kelompok 2 yang beranggotakan Khairunisya dengan nomor NPM 212171013, Auranisa Hermana Putri dengan nomor NPM 212171017, Sintarunia Rahmi 212171025, dan Lutfi Hakim 212171019, Ade Ilham Nugraha Al-Haq 212171021. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Khairunisya. Makna syariat. Secara etimologis, syariat atau syara'a menurut kata dasar berarti jalan ke sumber air atau jalan terang yang harus dilalui atau jalan yang harus diikuti oleh orang-orang yang beriman. Secara terminologis, syariat dalam banyak pengertian ulama Islam adalah aturan-aturan dan hukum-hukum Tuhan yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Syariat berasal dari kata syara'a yang menurut bahasa berarti sumber air yang mengalir yang didatangi manusia atau binatang untuk diminum. Secara harfiah, kata syariat berarti jalan lurus, juga berarti ke sumber air dan tempat orang minum. Orang Arab memakai istilah ini khusus pada jalan setapak menuju ke air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat di mata. Jadi, syariat merupakan jalan yang jelas untuk diikuti. Aktualisasi syariah. Secara umum, syariat mengarah kepada perintah, larangan, panduan, dan prinsip Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatannya di akhirat. Pertama, syariat memberikan prinsip-prinsip umum. Kedua, syariat mengadakan peraturan-peraturan yang terperinci dalam hal yang tidak dapat dirubah dan terpengaruh oleh perkembangan manusia. Syariat dalam bahasa Arab berarti tempat air minum, selalu menjadi tujuan baik manusia maupun hewan. Secara terminologi, syariat berarti sumber air dalam arti di akhirat. Dalam pengertian ini, syariat disebut sebagai hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada hambanya. Prinsip umum yang terdapat syariat Islam ini sesuai dengan fitrah manusia dan cocok bagi tuntutan hati nurani setiap insan. Syariat menegaskan agar mereka bangkit dan sebagai suatu ketakutan yang memimpin, menegakkan segala yang ma'ruf dan mencegah dari segala yang munkar. Fungsi syariat. Al-Quran sudah cukup jelas mengemukakan mengenai fungsi syariat yang dijelaskan pada Quran Surat Yusuf ayat 57. Pesannya di sini menembus semua sekat yang memisahkan manusia dengan rahmah dan berkah yang sudah dikehendaki Tuhan kepada seluruh umat manusia. Dalam mencapai tujuan, syariat mengidentifikasikan 3 wilayah yang membentuk rahmah, yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Yang pertama, syariat sebagai pendidikan sosial. Mendidik individu manusia merupakan fokus utama Islam. Dalam pengertian ini, Islam bermaksud menginspirasi umatnya dengan iman dan menambahkan di dalam diri manusia sifat-sifat yang terpercaya dan bajik. Lalu yang kedua, syariat sebagai keadilan. Dalam pembentukan rahmah, yang dimaksud adalah syariat sebagai keadilan. Keadilan merupakan tujuan dasar Islam dan syariatnya dalam pemurnian karakter dalam lingkup sosial yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Lalu yang ketiga, syariat sebagai perwujudan kebaikan. Secara umum, syariat dalam semua bagiannya hendak mengamankan kebaikan kepada manusia atau melindungi manusia dari kerusakan dan kejahatan. Adapun syariat merupakan aturan sistematis yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia menjadikannya pedoman. Syariat sangat besar kaitannya dengan akidah, karena pada dasarnya syariat merupakan institusi akidah. Tujuan syariat adalah untuk menciptakan kedamaian bagi kehidupan manusia. Antara fikih dan syariat. Yang pertama, ruang lingkup syariat. Dari segi ruang lingkup, ternyata syariat lebih luas dari ruang lingkup fikih, karena syariat mencakup masalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan segala hal yang terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sedangkan ruang lingkup fikih terbatas masalah teknis hukum yang bersifat amaliyah atau praktis.
seperti hukum-hukum tentang najis, hadas, wudhu, mandi janabah, tayamum, istinja, salat, zakat, puasa, dan kehalalan makanan. Yang kedua, syariat bersifat universal. Syariat adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat universal, bukan hanya berlaku untuk sesuatu tempat dan masa yang terbatas, tetapi menembus ruang dan waktu. Salah satu istilah dalam ilmu usul fikih disebut dengan dalil syar'u, man kablana, bukan fiqhu man kablana. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berlakukan untuk umat terdahulu disebut sebagai syariah, tetapi tidak disebut dengan istilah fikih. Semua ini menunjukkan bahwa syariat lebih universal dibandingkan dengan fikih. Yang ketiga, fikih adalah apa yang dipahami. Perbedaan yang juga sangat prinsipil antara fikih dan syariat adalah bahwa fikih itu merupakan apa yang dipahami oleh mujtahid atas dalil-dalil samawi dan bagaimana hukumnya ketika diterapkan pada realitas kehidupan pada suatu zaman dan tempat. Jadi pada hakikatnya fikih adalah hasil dari sebuah ijtihad, tentunya yang telah lulus dari penyimpangan kaidah-kaidah dalam berijtihad atas suatu urusan dan perkara. Sedangkan syariat sering dipahami sebagai hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Fikih adalah apa yang dipahami. Perbedaan yang juga sangat prinsipil antara fikih dan syariat adalah bahwa fikih itu merupakan apa yang dipahami oleh mujtahid atas dalil-dalil samawi dan bagaimana hukumnya ketika diterapkan pada realitas kehidupan pada suatu zaman dan tempat. Jadi pada hakikatnya fikih itu adalah hasil dari sebuah ijtihad, tentunya yang telah lulus dari penyimpangan kaidah-kaidah dalam berijtihad atas suatu urusan dan perkara, sehingga sangat dimungkinkan hasil ijtihad itu berbeda antara seorang mujtahid dengan mujtahid lainnya. Sedangkan syariat lebih sering dipahami, sedangkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini, pembicaraan tentang syariat belum menyentuh wilayah perbedaan pendapat dan pemahaman dari para fikih. Perbedaan fikih ihtikaf adalah salah satu subjek pembahasan dalam ilmu fikih, khususnya pembahasan perbedaan pendapat di kalangan para pakar dan ahli fikih. Sedangkan ada 3 poin penting dalam mempelajari fikih ihtifat, yaitu perbedaan pendapat itu tidak bisa ditolak. Perbedaan pendapat ini bukan hal yang tahu apalagi haram, justru perbedaan pendapat ini mutlak pasti terjadi. 2. Tidak semua titik boleh berbeda pendapat. Tentu saja urusan perbedaan pendapat ini terbagi menjadi 2. Ada titik di mana kita boleh berpendapat, namun juga ada titik kita tidak boleh berbeda. Ikhtilaf ulama versus persekutuan awam. Tidak semua masalah perbedaan pendapat itu harus kita terima. Hanya perbedaan di kalangan ulama saja yang masuk dalam semesta pembicaraan fikih ikhtilaf ini.